Kita balik lagi di Popcast, sebuah podcast hasil kerjasama dari Pop Aktif, Kedutaan Besar Bekasi dan juga Hey Fox. Dan pada malam hari ini, kebetulan ini tag-nya malam ya. Wow. Sudah terlihat ya di kamera Anda, sudah sangat jelas nih untuk teman-teman Hey Fox yang sedang nonton live sambil tidur-tiduran tiba-tiba ini siapa ini? Wah, kalau Anda tidak tahu keterlaluan sekali Anda karena ini adalah seorang rapper. Iya. Wow. Rapper sama hip hopper sama gak sih? Beda mas. Beda. Rapper lah pokoknya nih ya. Kita sambut langsung penikmat soto. Wow. Wihi. Kasih tepuk tangan dulu dong friends. Aduh nih. Wow. Beginilah kalau kita tag podcast terlalu baik kameramen nih ternyata. Benar. Nah, Gimana mas? kenapa soto? Kenapa soto? Karena Ada ini gak sih? Ada kayak filosofinya gitu atau misalnya ada emang godoyan otos aja ya bagaimana gitu? kalau sebenarnya kalau yang di luar dari filosofinya ya, itu awalnya emang project iseng awalnya. Project iseng. Okay. Jadi waktu itu awalnya di 2019 akhir, itu dapat tawaran beberapa titik main di sekolah-sekolah pensi. Oke. Terus gue bingung namanya namanya apa gitu. Waktu itu mau ditawarin kayak pakai nama Fikar aja dong gitu. Karena nama asli lu Fikar ya. Nama asli Fikar friend. Cuma kan karena udah vakum dari 2014 ya. Oh iya. Oke. Dari 2014 ke 19 5 tahun. 5 tahun ya. Kayak gue ngapain pakai nama Fikar gitu sih mas. Kayak akhirnya kebetulan lagi di warung soto waktu salah satu kedai soto di Pamulang di Tangsel. Di Pamulang. Oke. Iya kan. Terus ya udah namanya penikmat soto aja. Kita jadi ambil makan bener-bener literally gue kayak ya udah penikmat soto aja. Lu serius lu? Iya serius. Impromptu ya. Iya, emang bener-bener ya project iseng aja mas. Tadi kalau Anda makan bacon salmon with mushroom sauce namanya itulah ya. Itu kalau misalnya waktu itu somai penikmat somai. Iya. Oke. Berarti sebelumnya Fikar 2015 udah ngeluarin album kah, udah ngeluarin karya kah atau gimana? 2010 ya? Dari 2010 Fikarnya di albumnya 2012. Album 2012. Waktu itu masih pakai nama Fikar. Iya. Oh, oke. Gitu. Terus vakum. Gitu, ya kan. Dunia nyata lah kerja. Itu adalah realita yang tidak bisa dihindarkan. Yoi. Ekonomi urat nadi bangsa. Ekonomi bener. Dapur butuh ngebul. Nah, gue tadi sempat nyinggung dikit ya. Rap sama hip hop itu sama gak sih? Nah, ini ngeri ini pertanyaan. Biasa ada abang-abangan nih. Bukan gitu. Nggak, ini opini aja ya. Opini. Namanya juga nongkrong direkam. Persepsi gue ya. Nah, beda. Jadi kultur hip hop itu salah satunya elemennya rap juga. Rap. Iya kan? Ada rapnya. Tapi rapper belum tentu dia hip hop. Rapper belum tentu hip hop. Contohnya misalnya RATM. Oh iya, Rage Against the Machine. Iya. Terus kayak Limp Bizkit. Belum tentu Freders itu adalah part of hip hop. Gitu. Karena kulturnya nggak ini ya. Terus kalau di Indonesia sendiri bapak rapnya ya emang Kang Iwa ya. Iwake yang pertama kali emang ngegedein. Tapi sebelum Iwake itu Farid Harja yang Oh Burung itu dia nge-rap. Oh iya tapi bener bukan juga hip hop. Iya. Tapi bukan hip hop. Duluan Farid Harja dibanding Kang Iwa sebenarnya kan lagunya. Kalau yang tidak tahu Farid Harja itu, wah gue suka lagu yang Tragedi itu. Tragedi. Tapi dia nge-rap tapi dia bukan hip hop. Dia nge-rap tapi bukan hip hop ya. Iya, karena hip hop Indo kemunculannya emang dari pergerakannya Kang Iwa pertama kali. Pergerakan Pesta Rap ya kalau nggak salah dulu. Sebelum ya? Lupa album 96 atau 97 pokoknya. Oh, oke. Gitu. Dan akhirnya lo mengambil si rap ini ya dengan gue tadi dengar ada istilah speed rap nih. Iya, speed rap. Itu seperti apa ya? Bedanya apa dengan rap biasa? Apakah lebih cepat kah atau mungkin lebih gimana gitu? Teknik sih Mas itu. Teknik sih. Ya? Teknik speed rap itu kalau misalnya di luar negeri itu ada kayak Twista, Times, ya. Ada Yellow Wolf, ada Tech9, banyak banget. Tech9 itu speed rap ya jatuhnya? Speed rap jatuhnya. Oh. Jadi sebenarnya yang temponya
dikali 2 dikali 3 tuh ya udah kenceng sebenarnya. 300-400 BPM lah ya. Ketek gitu. Oke. Kayak lato-lato. Lato-lato. Iya kan? Berarti memang lo mengambil unsur speed trap ini ya sebagai salah satu yang memang menginfluence lo. Iya. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri nih, jujur kalau gue nggak terlalu tahu banyak nih soal rap ya. Tadinya hip hopper sama rapper aja gue masih nanya nih. Karena culture-nya gue belum terlalu paham. Nah, kita bahas bareng-bareng nih di sini. Oke. Kalau di Indonesia sendiri speed trap ini apakah sesuatu yang baru atau mungkin ada juga nih sebelumnya yang pendahulu yang dulu lo pernah dengerin gitu menginfluence lo? Ada gak sih di Indonesia itu? Salah satunya kalau yang sepuhnya ya, sepuh. bahasa Gen Z sekarang. Iya, bahasa Gen Z. Yang salah satunya abang-abang gue dari Pekanbaru. Dulu dia gede dari salah satu komunitas terbesar di Indo yang lahirnya di Bandung, Impartarial. Namanya Kang Dule. Oh. Doi salah satu yang kasarnya mengaplikasikan speed trap speed trap di Indonesia. Nah, salah satunya dia kalau yang seniornya ya. Seniornya. Gitu. Kalau misalnya yang dari angkatan gua ke bawah banyak banget, apalagi di Indonesia, teman-teman Indonesia bagian timur tuh. Oh, justru di timur ya? Wah, itu edan ya. Edan karena emang dari kulturnya mereka kalau ngomong bahasanya udah cepat. Udah cepat ya. Kayak teman-teman dari Papua, dari Ambon. Ya, mereka udah kultur mob gitu-gitu ngomongnya ya. Emang udah cepat. Udah speed kan. ya. Jadi mereka lebih terbiasa, lidahnya lebih lentur. Oh, itu ngaruh ya. Iya. Kalau kita Melayu mendayu-dayu mungkin. Mendayu-dayu. Nah, gue manggilnya apa nih? Penikmat soto apa Fikar dia? Fikar aja ya. Fikar aja. Oke, Fikar, gue mau nanya nih. Dari lo berkarir start di 2010 ya berarti ya? Bisa dibilang ya, mau mulai karya nih. Kalau di dunia hip hop ya? Di dunia hip hop. Iya, di dunia hip hop rapnya 2010. Sebelumnya berarti udah pernah rilis sesuatu lagi? 2006 Pang. Waduh, main pang-pangan dulu. Agak Beastie Boys juga ya. Dari pang-pangan lari ke rap hip hop gitu ya. Dulu kasarnya bergurunya sama almarhum Norton Stupidity. Terus sama Bang Ali Speak Up, Farhan Speak Up. Itu mereka yang berjasa untuk lulusnya gue kuliah karena emang skripsinya tentang pang, karena waktu itu emang anak pang kan. Oh, skripsi tentang pang. Gitu. Ini menarik nih. Memang kulturnya mepet sih ya, pang sama hip hop ya. Iya, perjuangan juga sih. Istilahnya clash struggle juga nih. Iya, benar. Nah, pada akhirnya lo 2006 awalnya pang-pangan, 2010 memilih rap. Nah, kenapa lo akhirnya memilih rap gitu? Bubar. Aduh. Sesimpel itu ya. Iya, karena salah satu personilnya jadi kerja di ada yang kerja di lapas, terus ada yang kerja di Malaysia. Ini kerja apa di dalam lapas? Kerja. Oh, kerja. Jadi udah ada yang pindah, terus kayak gue mau ngapain sendiri? Kayak lucu aja lu mau masa pang solois. Oh iya juga ya, kan bisa folk pang. Iya, bisa sih. Coba waktu itu kan belum. Ya folk kan belum begitu ya, belum eranya ya. Belum kepikiran ya. Iya kan. Akhirnya lo milih untuk udah gue nge-rap aja lah ya gitu. Iya, karena waktu itu ada almarhum di dunia hip hop dari salah satu komunitas Zero One namanya Oji Tank, almarhum. Oke. Almarhum tuh gue kenalnya tahun 2007. Emang udah nge-rap gitu. Emang jadi, udah rap ya. Pas gue manggung, kan dia kalau hip hop tuh dulu mainnya di klub, Mas. Oh iya, betul. Kayak di Bliss, iya. Sentro ya kan? Sentro, wah, anak lama ya. Semanggi. Iya. Oh, dulu dia dari klub ke klub ya. Terus jadi sebelum jadi beliau sebelum perform menonton gue dulu. Nanti kebalikannya. Malamnya kasar kita after partinya habis nge-gigs. Ke klub. Oh, beda ya, kalau anak pang udah habis nge-gigs ke warkop. Karena diculik kan, maksudnya emang itu abang-abangan di Pamulang. Di Pamulang lah ya. Oke. Jadi kenal rapnya juga emang banyak dari beliau juga. Banyak dari beliau yang memang menginfluence lo ya, bisa dibilang ya secara langsung ya. Iya. Menginfluence juga secara nggak langsung tuh dia menginfluensi. Gitu. Lu masih inget nggak? Maksudnya dari 2010 akhirnya berkarya lah ya. Gue belum berkarir, kayak kesannya kantoran banget ya. Kantor banget. Berkarya di hip hop, di rap gitu ya, bisa dibilang. Nah, udah berapa rilisan yang sudah keluar? Kalau dari Fikarnya ya? Fikarnya album 1. Album 1 tuh ya. Kayaknya lebih dari 5. Lebih dari 5? Iya. Buset, produktif sekalian dah. Terus di 2013 itu Rap Rock. Ngebikin band dah tuh. Oh, akhirnya pernah bikin band juga ya? Iya, band Rap Rock, Mas. Sekarang kangen ngeband. Linkin Park nih.
Enggak, lebih ke siapa nih? POD. POD Tapi ini ya. Pebble on Death digabungin sama waktu itu unsur Korn yang baru, Korn yang udah tobat. Korn yang udah tobat itu berarti yang udah Never. Monkey-nya udah keluar ya? Iya, yang udah pokoknya albumnya Love and Math kalau nggak salah, terus Never. Ya betul. Pokoknya yang Doi balik lagi udah tobat kan. Udah tobat, iya. Musiknya arahnya efeknya lebih ke sana, soundnya udah less depresif lah ya. Terus kita gabungin gitu waktu itu. Nah itu sempat bikin band juga. Namanya apa tuh bandnya? Los Calados. Iya. Dan akhirnya Penikmat Soto sudah berapa rilisan kah yang sudah berhasil dilahirkan? Kalau Penikmat Soto sendiri ini udah album kedua. Kalau di lebih dari 20 ya Mas ya. Buset. Iya kalau nggak salah hitungannya lebih dari 20 ya. Iya. Serius lu? Serius udah maksudnya dari yang single maksudnya dari album pertama terus collab-collaban. Oh iya. Terus kalau yang album kedua sendiri baru single ke-7. Cuma video klipnya belum. Baru tapi kalau di digital platform tuh udah. Digital platform udah ya. Jadi gue nyicil. Tapi albumnya udah rilis. Albumnya rilis 2022. Rilis 2022 tapi untuk yang singlenya dicicil perlahan tuh. Kalau di digital platform cicil pelan-pelan biar algoritma naik. Jadi begitu untuk para musisi-musisi yang desperate kenapa tidak terkenal, mungkin Anda salah bermain dengan algoritma, termasuk band gua. Bicara soal karya, kita bicara soal rilisan. Berarti udah ada di digital platform, udah ada semua ya? Udah. Langsung aja di search seperti Penikmat Soto di streaming platform favorit kalian, iya kan? Mantap. Harus begitu. Promosi. Iyalah, ngapain Anda di sini kalau tidak promosi juga kan? Sekalian dong. Hey folks. Fisiknya udah ada belum rilisan fisiknya? Fisiknya udah Mas. Udah ya? Cuma nyetak limited doang 100. Limited edition 100 ya. Alhamdulillah udah sold out. Wah, berarti tidak ada di Hey Folks teman-teman. Jadi kalau mau cari fisiknya bisa nanti. PO Mas. Masih bisa PO ya? Bisa PO. Serius gak sih lo? Bener PO. Karena emang kayak kan gue emang semuanya ngatur sendiri ya. Jadi kalau misalnya gue nyetak banyak gitu, gue takutnya keteteran kalau misalnya ada yang ngirim ke sini ke situ. Karena kan gue kerja juga kan. Oh iya. Jadi kayak ntar masuk kerja gue harus ke JNS, ke JNT kayak ngirim-ngirim udah PO aja dah. PO aja. Iya, biar gitu. Gampang, biar sekalian weekend deh gue kirim gitu. Biar misalnya kalau misalnya lagi manggung terus ada teman-teman yang misalnya itu ya udah kalian ketemuan kan gitu. Oke. Bicara soal ketemuan. Fikar alias Penikmat Soto ini pernah shout out dari seorang penyanyi Indonesia yang sangat terkenal. Shout out. Ada yang bisikin, ada seorang penyanyi yang Mbak Mulan Jamila. Waduh. Penyanyi sebesar Mulan Jamila nih notice juga nih Penikmat Soto. Apa janjian dikira ini akun Soto nih. Jadi waktu itu pertama kali dapat kesempatan main sama Teh Mulan ya. Itu karena waktu itu Mas Delau. Oke, Delau, oke. Kan namanya Dani. Iya. Itu merit. Oke. Di bulan Desember tahun berapa ya? Udah lama tuh berarti ya? Iya udah. Delau tuh lama banget kan? 14 lupa lah. Sorry ya Mas ya kalau lupa. Terus akhirnya kayak tiba-tiba dikabarin itu gue baru syuting video klip kedua Los Calados. Baru syuting. Los Calados masih aktif pada waktu itu ya? Masih aktif pada waktu itu. Oh, oke. Terus gue lagi perjalanan pulang di mobil dikabarin sama Mbak Mira, manajer Mulan. Oke. Ini Fikar ya, ini saya Mira, manajer Mulan. Terus bisa nggak main di Lampung tanggal sekian. Gue yang kayak sama temen gue, Mulan siapa? Maksudnya kan, ya kita masih. Pada waktu itu belum tahu ya, nggak nyangka juga ya. Iya kan namanya, ya anak bocah Pamulang Mas gitu kan. Terus kayak Mulan siapa gitu kan. Mulan Jamila gini. Terus gue masih sama temen gue bercanda dikiranya. Bercanda kali. Kan dulu kan belum ada kayak get contact belum ada. Kita belum tahu kan, belum bisa ngecek tuh nomor. Iya, nomor siapa nih gitu. Iya kan. Kalau sekarang kan tinggal cek, wah, nomor bener nih gitu kan. Akhirnya ke RCM buat ngambil buat latihan -1. Oh. Jadi partnya Mas Delau tuh di mana aja. Liriknya nggak dikasih, jadi gue buka Google. Beruntung udah serius? Google. Iya, jadi kayak Mulan Jamila featuring Delau, lagunya apa? Keluar karena Mas Delau kan udah oke lah ya pada waktu itu ya. Ketemu pasti lirik tuh ya kan. Jadi gue hafalin. Jadi waktu itu lo menggantikan lah ya. Iya, menggantikan. Oke. Nah,
Bicara soal menggantikan. Nyambung terus nih obrolannya kan. Tadi gue sempat dengar, maksudnya sempat lihat lah waktu soundcheck, dan gue udah dengerin juga lagu di Spotify beberapa. Iya mas. Ya riset dong ya kan. Nah ini cepat banget kan ngomongnya nih. Maksudnya cara lo artikulasi, cara lo nyanyi cepet banget gitu. Nah dalam speed rap ini berapa kali lo harus mengganti atau men-tag ulang nih? Ketika lo nge-tag satu lagu gitu kan cepet banget nih. Iya. Nah berubah keselimpet gitu, satu kata aja. Iya, ngulang lagi. Dari awal. Karena kan pasti kan kalau misalnya kita bagian speed rap. Iya. Kalau kita cut, kan emang udah modern nih. Iya. Kita cut misalnya katanya Mas Ipang mau pergi ke sawah gitu. Beli kopi misalnya. Yeah. Mas Ipang mau pergi ke sawah beli kopi. Sawahnya keserimpet. Ke kawah ya kan. Wah, anjir masuk ke kawah. Terus kita cut nih Mas Ipang pergi terus ke kawah. Emosinya belang dan itu nggak bisa. Pasti ada tuh kedengaran sejago-jagonya operator pasti tek. Tetap ada gapnya ya. Tek ya bunyi tek itu adalah ya lu ngekat gitu. Dan emosinya juga kan beda mas. Let's say gini nih Fik. Ada lagu lo durasinya 4 menit 50 detik. 4 menit 50 detik. Tiba-tiba lo keselimpet di menit keempat detik ke-48. Ngulang dari awal tuh. Enggak kan per verse mas. Per verse ya? Iya. Ya kalau ya beruntungnya hidup zaman sekarang kalau Pita ya gue dari verse 1. Dari verse 1 ya. Tapi kan ya kalau misalnya itu per verse masih lo masih bisa ganti lah ya gitu. Iya, ya. Jadi misalnya verse 1, verse 2, misalnya ada verse 3 nih, let's say di bagian bar ke 15 wajir keserimpet tuh. Tepat. Iya kan? Kalau misalnya kita ngulang dari verse 1 ngikutin ego, belum tentu verse 1 verse 2 itu yang emosinya udah dapet nih, udah ngeklik bakal sama. Karena kita pasti udah kepikiran gue harus bener di part akhir. Oh, iya udah di mindset begitu ya maksudnya. Nah, verse 1 verse 2 tuh lupa tuh. Kita mungkin verse 3-nya nge-pick, dapat picknya, dapat kerennya. Iya. Verse 1 verse 2-nya enggak dapat emosinya. Oke. Gitu. Berarti lumayan ini juga ya, lumayan repot juga ya. Lumayan repot juga, Mas. Iya. Rekor lo nih. Iya. Untuk take gitu. Oke. Pernah ngulang berapa kali sih? Pertama kali gue speed rap ya? Iya, pertama kali speed rap. 128. Hah? 128 kali. Serius lo? Serius demi Allah. Itu lagu Los Calados yang movement, cuma 8 bar doang. 8 bar lu 128 kali ngulang. Iya, benar. Gila. Itu gue belum punya kemampuan. Kan ada 1/8, seberapa gitu. Iya. Tiba-tiba mau explore, gue harus punya kemampuan kayak gini nih. Oke. Nyoba lah, kata anak-anak ya udah go ahead aja gitu kan. Udah ngetek dari abis Isya sampai subuh, Mas. Sampai subuh. Iya, walaupun besoknya ngetek ulang lagi. Karena kan hasilnya kan udah. Tapi yang penting jadi emosinya dapat, temponya berantakan. Temponya dapat, emosinya dapat, suaranya udah suara bantal ya. Oh iyalah, suara-suara subuh lah ya. Udah suara-suara subuh ya kan. Jadi kayak udah deh. Yang penting kita udah bener tuh, udah dapet. Gue pelajarin, jadi gue ngafalin ngekliknya. Oh ini gini-gini. Ngafalin ngekliknya ya. Oke, jadi untuk teman-teman. Walaupun pas ngetek tuh Mas kayak anjir, masa 128 lagi gitu. 128 ya rekor ya. Gitu. Ya itu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yang ingin belajar speed rap ya. 128 kali tag itu lumayan ya. Itu 8 bar doang. 8 bar doang ya. Gimana nanti kalau misalnya udah belasan bar ya itu bisa jadi pertimbangan ya. Pernah berpikir untuk menyerah? Waktu itu pernah, cuma gue punya mindset gini Mas. Enggak cuma pas di speed rap aja sih. Misalnya gue punya emang lagi ada ngulik yang tekniknya susah. Misalnya kayak main di up misalnya. Main di up, oke. Main di up terus berhentinya di ya makanya main hitungan deh. Main hitungan tuh ya. Iya. Ya namanya kita belum pernah dapat skillnya kan nyoba ya. Iya betul. Ya, itu pasti lama Mas prosesnya. Gitu. Tapi gue harus dapet nih. Karena gue harus punya skill ini. Punya skill ya. Karena gue nggak tahu di lagu apa yang bakal kepake, dan itu kayak misalnya kayak kemarin misalnya sama orkes PJM gitu kan, band orkes, sempet ya? Akhirnya gue nyobain gitu kan. Kayak menurut gue kalau misalnya gue waktu itu nggak belajar teknik, ya gue nggak tahu gue harus mengaplikasikan yang mana ya kayak gitu flow-nya. Kayak gitu Mas. Untuk lu belajar teknik biasanya gimana sih? Maksudnya kalau anak band gitu ya, kan ngulik gitu. Gue pengen ngulik The Smith misalnya. Lu kulik tuh gitarnya gimana? Kalau rap tuh gimana sih? Apa lu nyetel lagu, lu ikutin atau lu nulis bar aja tuh? Pertama ya gue misalnya referensi siapa nih, misalnya gue mau ngulik si A gitu, oh ini kayak gini. Tapi kan
dia udah jadi liriknya ya. Iya betul. Lirik apalagi di Inggris. Iya. Sama Indonesia sih pendek tuh kosakatanya ya kan. Iya. Inggris mah cuma lah Beatles. Related. Kita related aja, set. Udah banyak ede. Berhubungan dengan Beatles. Iya. Wah, betul. Panjang berhubungan dengan udah berapa penggal ya kan. Nah itu kayak akhirnya gue ini kalau gue ya, kalau gue ya. Ngaplikasi ini adalah udah gue coba ke flow ya, gue tulis liriknya. Ya gue harus rekaman pakai teknik itu gitu. Oh, jadi lu nulis coba untuk nulis liriknya, rhymingnya, terus baru lu coba dengan teknik itu. Buat teknik itu terus ya harus harus ngerekam itu lagu gitu. Anjir. Dan lagu itu harus dibawain main. Serius lu? Biar apa namanya? Ya nempel di otak gue gitu mas. Nah gitu. Gue tadi sebenarnya penasaran sih dengan kecepatan dan kosakata lo yang macem-macem. Ada efek rumah kaca lah, ada kata podcast juga tadi di situ segala macam. Iya. Pernah lupa lirik gak sih? Lupa lirik kalau awal-awal sejujurnya kalau lupa lirik pasti ada pernah lah. Misalnya Faktor X yang lu ketembak lighting. Ya. Cedar. Wah. Langsung kayak Men in Black tuh ya. Pernah gue di atas panggung gue sakit perut. Hah? Beneran literally emang gue lagi sakit perut nih. Gimana tuh ceritanya? Lagi sakit perut nih gue nih. Iya kan. Enggak konsen dong. Tapi gimana kan, cuma vibes kan udah udah gitu. Cuma kan di tengah itu pas lagi manggung kan. Di tengah lagu kan enggak. Lagi speech kan berasa lagi tuh. Nah ada kejadian gue kayak gitu. Blank gue pernah tuh ya. Blank. Sebentar beat jalan terus ya. Iya, ya udah improve. Maksudnya lu udah apa aja yang nongol di kepala gitu lu sebutin gitu. Iya, Tapi ya maksudnya ya kalau bisa yang relate. Yang relate ya. Gitu. Gua enggak jago, bukan seorang freestyler battle freestyle. Tapi minimal kalau kita bisa belajar freestyle, bisa nanggulangin kayak gitu. Anda ternyata membaca pertanyaan seri berikutnya nih. Gue baru pengen nanyain soal freestyle tadi. Gitu. Sebenarnya freestyle rap nih kita ngomongin ya. Maksudnya gue paling berdasarkan ilmu gue aja ya. Iya. Maaf nih abang-abang ya. Yang gue tahu, gue cuma pernah nonton filmnya 8 Miles dulu. Kan terakhirnya tuh si MC kan battle tuh sama siapa ya? Free World ya. Ya itulah. Iya. Gue juga lupa. Nah, itu kan bener-bener beat dinyalain jebret. Lo ngomong tuh maksudnya battle lah ya begitu. Iya. Pernah di Indonesia tuh ada gak sih kultur seperti itu? Ada ya? Ada. Tapi kalau sekarang sudah gantinya battle rima. Waduh, serius. Jadi kayak di luar itu namanya KOTD, King of the Dot. Jadi emang udah hafalan sebenarnya gitu. Tapi ya itu dia, battle rima itu kan berarti kita harus ngafalin lirik kita kan. Iya. Gitu kan. Sementara kalau ya ada plus minusnya lah. Gitu. Berarti battle rima itu udah disiapin. Udah disiapin ya? Iya, cuma ini setahu gue ya. Kalau misalnya kita battle freestyle. Namanya freestyle kan enggak disiapin. Iya. Ya kalau si salah satu orang ini ada yang eksplisit, ya enggak boleh baper. Gitu. Ya sebenarnya battle rima pun enggak boleh baper, cuma ada sebuah apa ya namanya yang nggak boleh lu misalnya sara. Ya kalau udah keluarga. Kalau misalnya lu nyenggol keluarga nih. Ya lu emang udah niat karena kan lu observe. Oh iya. Observasi kan. Benar. Ada risetnya juga ya. Ya emang lu niat buka IP dia gitu. Kayak tapi kalau misalnya roasting gitu ya. Kalau freestyle kan ya gimana ya, namanya freestyle nggak disiapin kan. Iya. Mohon maaf gitu. Gitu mas. Berarti kalau di Indonesia kalau mau mulai freestyle biasanya nih maaf dulu nih ya. Paling gampang ngomong kotor. Iya udah paling bener dah. Udah paling gampang ya. Paling gampang. Berarti memang kultur itu ada dan memang hidup lah ya, di Indonesia ada lah ya. Ada. Walaupun mungkin nggak masif ya. Iya kayak misalnya kemarin di Festival Fluff emang ada battle freestyle ya. Dan udah yang kayak nyetel di di layar gede misalnya, tiba-tiba keluar kata nih langsung tembok. Serius lu? Misalnya lu dapat nih Mas Em, tembok. Ya udah lu gimana cara ngejatuhin gue dengan kata tembok. Oke. Katanya giliran gue katanya bukan tembok. Kan gue harus ngeliatin gue mau balas apa nih dari omongan lu kan. Oke, gue udah dapet nih gini pikiran gue. Pas keluar kata misalnya sepatu. Waduh. Gimana caranya yang gue pengen balikin relate sama si sepatu topiknya. Temanya. Oke. Jadi udah makin meningkat lagi. Dan itu kalau yang angkat sekarang ada namanya dari bikinnya Bang Igor, EDT. Embat di tempat. Apa? Nama iniannya rapper-rappernya Embat di tempat. Makanya Embat di tempat. Geng-gengnya lah kasarnya. Oke. Kolektifannya itu ada 19, ada
Lil Mail, banyak itu jago-jago mereka. Jago-jago banget. Oke. Dan emang mereka memperdalamnya ke situ. Oke, nih mungkin salah satu dari sekian pertanyaan terakhir nih. Oke. Kita bicara soal culture-nya nih. Culture. Berat nih. Buat yang lagi rebahan di rumah siap-siap deh. Tadi kita udah sempat ngomongin soal culture hip hop dimulai dari Iwake ya, bisa dibilang ya. Kang Iwake start di tahun segitu, terus muncullah beberapa. Di era sekarang nih, di era 2020-an nih. Lu Fikar, penikmat soto, melihat hip hop di Indonesia ini seperti apa nih? Hip hop dan rap ya, bisa gue bilang ya. Berkembang sih Mas, berkembang banget ya? Sih alhamdulillah. Kayak siapapun yang dia nge-rap sama ya entah lu mau nge-rap, misalnya gue sendiri kan bukan musik gue new wave ya. New wave mah. Bener, di album ini kan new wave dan akhirnya gue ya udah memakamkan itu untuk lagu ntar gue lagi bikin album juga nih. Lagi bikin album nih? Udah boleh dibocorin belum? Baru satu lagu. Baru dua. Jadi gue split Mas, langsung 2 album. Langsung 2 album? Yang satu city pop, yang satu lebih new wave, disco yang 80s banget. Ada elemen-elemen new wave ya? Iya, tapi dibagi 2. Jadi soalnya beda produser. Oke. Iya, yang mana yang kelar duluan deh. Mana yang kelar? Iya, gitu. Oke, jadi lu melihat berkembang nih sekarang. Nah, iya kan maksudnya gue ngebukain, maksudnya ya udah lu mau misalnya ada misalnya kayak Endek Saka. Ya. Beliau rapper. Dengan koplo. Iya kan? Jadi rap itu atau lu mau bilang hip hop, rap, apapun itulah ya, maksudnya semakin lu berkembang itu orang awam tuh kayak wah keren nih, banyak nih gini-gini. Nah itu juga tumbuh, misalnya lu mau dangdut kayak lu mau keroncong, udah luas lah ya ininya ya, nggak ada batasan lagi ya. Yang mesti gue kalau mau nge-rap harus hip hop nggak ya? Harus kayak Nash gitu. Harus kayak Nash, harus kayak misalnya lagi? Gue mau kayak French Montana. Waduh, French Montana. Ngerti juga gue. Atau mau kayak NWA mungkin. Iya kan, ya itu sebenarnya balik lagi ke si pelakunya mau ngebawa rap atau hip hopnya dengan caranya dia musik apa sih menurut gue. Ya nggak apa-apa, ini kan nongkrong. Iya kayak gitu sih. Tetangga gue ada soalnya mirip kayak Eazy-E. Wah. Cuma deh gitu. Iya. Beli rokok ketengan. Plak-plak kan kayak Eazy-E. Gue juga ngeliat gila nih orang nih. Bukan orang Compton, orang Bekasi, cuman kayak Eazy-E. Emang tapi keras sih Bekasi. Yoi, shout out buat Bang Kebot. Jangan nongkrong di gardu mulu ya. Ya. Nah, terakhir mungkin ke depannya lo melihat dengan perkembangan hip hop yang gue bisa bilang lumayan masif sih, soalnya beberapa apa ya, udah ada grup-grup baru juga yang oke nih materinya gitu ya, segala macem. Apa nih harapan lo ke depannya untuk musik rap atau hip hop di Indonesia? Iya, semakin berkembang dan sekarang itu udah nggak ada gap-gapan antara senior junior, apapun itu. Ya udah udah pada gede lah lu. Ya kalau sama yang tua ya udah hormatin aja gitu. Menghargai yang lebih tua. Begitu juga yang tua menghargai yang muda. Intinya udah kayak gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah sungkan. Nggak usah sungkan kalau pengen belajar segala macem gitu ya. Dan kalau misalnya emang gue mau bawain musik ini tapi ada rapnya gimana? Ya nggak apa, yuk go ahead lah gitu maksudnya. Dan ya rap bisa, harapan gue pribadi di setiap festival itu nggak hitungan jari lagi. Oh iya, musisi rap atau hip hopnya, tapi benar-benar udah bisa kayak folk, udah bisa kayak punk, kayak indie rock gitulah ya. Indie rock dan genre-genre lain ya. Gitu. Jadi rap bisa bagi kuenya bagi ratanya. Kue bagi rata. Sama lah. Kalau festival rap gitu ada gak sih di Indonesia? Maksudnya yang levelnya mungkin medium gitu? Fluff ya? Iya. Oke. Itu setiap tahun ya? Setiap tahun. Itu. Oke, jadi untuk teman-teman ingat tadi jangan sungkan untuk belajar, jangan takut untuk belajar. Nah, banyak kan takut dicengin sih kalau gitu. Waduh, rhyme-nya katro nih atau gimana? Biarin aja, santai aja teman-teman, ya kan? Ketika lu takut katro, itu udah katro lo. Iya benar, betul. Setuju Bang. Nah, oke, terakhir mungkin untuk teman-teman yang pengen kenal lebih dalam lagi, untuk pengen tahu nih, atau mungkin iseng-iseng pengen DM Bang, pengen belajar speed rap gitu. Waduh. Boleh kemana nih Bang? Langsung aja pokoknya search aja di Google penikmat soto. Udah Google mana? Iya, alhamdulillah SEO-nya SEO nggak tuh anak sukses ya. Itu pokoknya yang muncul insya Allah si PS duluan gitu. Langsung ya? Langsung mau Instagram, mau YouTube segala macam, video klip udah ada dong ya. Udah ada. Oke, kalau nama gue lu search yang keluar LinkedIn, jangan.
Sales development. LinkedIn ya. Kalau doi langsung karyanya gitu. Jadi untuk teman-teman langsung aja di search aja Penikmat Soto ya. Iya. Thank you banget Mas Fikar. Hey, thank you Mas. Sudah hadir di sini. Kita harapkan musik rap hip hop di Indonesia bisa semakin berkembang untuk musisi-musisi bisa dapat stage yang oke lah ya. Amin. Atau semakin ada pegiat-pegiat musik yang lainnya dan stay tune terus. Habis ini akan ada penampilan dari Fikar, Penikmat Soto. Akan live juga dari Instagram Hey Folks. Waduh. @HeyFolksShop. Wow. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di Popcast, sebuah podcast hasil kerjasama dari Pop Aktif, Kedutaan Besar Bekasi dan Hey Folks. Sign out. Woo.